mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dalam majelis kita hari ini, dan tentu saja terima kasih kepada Ustadz Jalil yang sudah berkenan untuk menjadi pemantik ayat reading group yang keempat. Jadi sebagaimana yang teman-teman ketahui bahwa kami dari Asosiasi Ilmu Al-Quran dan Tafsir menyelenggarakan reading group sebagai sebuah upaya untuk mentradisikan kembali membaca teks dan mendiskusikannya bersama. Biasanya kan kegiatan kita adalah seminar, kemudian konferensi gitu, hal-hal yang terkait itu. Kita ingin mencoba kembali kepada akar untuk mentradisikan membaca artikel atau buku. Nah, kita sudah sampai yang keempat. Kalau nanti teman-teman ingin mengunjungi ulang obrolan kita hari ini, silakan teman-teman bisa mengunjungi YouTube-nya Ayat se-Indonesia. Ayat reading group yang pertama sampai ketiga itu sudah kita tayangkan juga di YouTube Ayat se-Indonesia. Jadi silakan mengunjungi ke sana kalau ingin mengikuti kegiatan kami. Kalau misalnya teman-teman ada usulan kegiatan-kegiatan juga bisa disampaikan melalui IG kita punya Instagram, jadi bisa dikunjungi dan silakan kita diberikan masukan apa kira-kira yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Saya kira itu. Terima kasih sekali untuk Mas Jalil sekali lagi, dan waktu akan saya serahkan kepada Mas Jalil. Waktunya biasanya kita sekitar 1 sampai 1,5 jam, tetapi sebenarnya tidak ada waktu gitu ya. Jadi monggo Mas Jalil mau dibawa kemana obrolan kita hari ini. Silakan, terima kasih. Oh, di sini juga ada Pak Ahmad Rafiq, ngapunten belum menyampaikan itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa rzuqna fahma. Allahumma rizqna wa awladana wa tullabana fahman nabiyyin, hifdzal mursalin, wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mas dan Mbak, terutama guru kita Pak Ahmad Rafiq dan semua pengurus dari Ayat, ada Mbak Lin, Mbak Fitri, wa alihi wa ashabihim. Saya sebenarnya dipaksa ya rada piye ya. Tunda-tunda ya. Kita tunda. Akhirnya akhir bulan ini ya. Kalau nggak disuruh diingatkan sama Mbak Lin mungkin nggak jadi juga. Saya baru, jadi karena memang hari ini baru tadi sore saya selesai baca semua seartikel itu ya, 35 halaman sekitar itu. Ya, tapi kenal artikel tersebut sudah lama ya. Sudah saya share sudah lama. Secara umum sudah saya baca dari ya berapa tahun lah sudah saya baca. Cuma secara keseluruhan per halaman itu baru saya baca kali ini. Mungkin ya modelnya Mbak Lin, ya monggo. Jadi kita biasa tidak harus nunggu sampai selesai atau apa. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan, ya minta izin terus tanya. Mau komentari sesuatu ada yang nggak jelas, atau misalkan saya floorkan suatu pertanyaan, satu usulan, biasa. Mungkin yang paling paham model seperti ini ngaji sama saya, Mas Doha. Kalau di sini ada Rahmat juga sudah terbiasa kalau di rumah ngaji modelnya seperti itu. Baik, saya coba share artikel yang hari ini kita akan membaca bersama. Mana itu artikelnya? Nih.
Ya, terlihat ya. Oke. Saya tertarik untuk mengenalkan Bassam Al-Jamal dulu ya. Jadi Bassam Al-Jamal saya kenal beliau melalui disertasinya. Disertasi beliau yang saya anggap bagus sekali. Ya, kalau tidak tanpa sekali ya bagus. Disertasi tentang asbab an-nuzul. Ngapunten Mas Jalil, saya cut. Bapak Ibu, teman-teman yang belum di-mute, kami mohon untuk di-mute sehingga kita bisa mendengarkan suara Mas Jalil dengan jelas. Terima kasih. Silakan Mas Jalil. Bentar tadi. Kayaknya dikira tadi. Pak Husnul. Oh, sudah. Ya. Bassam Al-Jamal dari disertasi beliau tentang asbabun nuzul. Kata pengantar ditulis oleh gurunya langsung, Abdul Majid Asy-Syarafi. Nah, dalam kesempatan ini mungkin saya juga ingin sedikit memberi gambaran tentang peta pemikirannya di daerah situ. Saya sempat ngobrol sama Mas Muammar. Muammar ada nggak? Sudah masuk belum dia, Mas Muammar? Belum ya? Sudah. Ya. Mungkin kita tidak banyak tokoh yang kita kenal tentang wilayah atau daerah situ. Ada Tunisia, Maroko, tokoh-tokoh baru ya. Maksudnya yang pasca Al-Jabir. Mungkin mbahnya sekarang yang sangat terkenal yaitu Syekh Profesor Abdul Majid Asy-Syarafi. Abdul Majid Asy-Syarafi ini kalau saya lihat berapa karya beliau, memang beliau guru peradaban Islam ya, Hadarah Islamiyah, dan pendekatan kajian beliau menggunakan pendekatan sejarah itu sangat kuat. Ada beberapa buku beliau yang mirip dengan tema yang pernah ditulis oleh Pak Mun'im Siri tentang Islam historis dan Al-Islam At-Tarikhi dan Islam apa saya. Yang menarik juga mungkin seri yang ditulis oleh tim oleh beliau Abdul Majid Asy-Syarafi, masing-masing nulis buku Al-Islam Wahidan wa Muta'addidan. Ini menarik kalau teman-teman mungkin di pasca ya, atau sudah membaca seri itu. Sayangnya yang ada PDF-nya hanya beberapa. Kenapa saya tertarik pada seri ini Al-Islam Wahidan wa Muta'addidan? Salah satu buku judulnya Al-Islam Al-Asyawi. Itu sama dengan yang kita bahas di Indonesia, misalkan Islam Nusantara ya. Al-Islam Al-Asyawi dari Asia ya. Bassam Al-Jamal nulis di seri itu nulis tentang Al-Islam As-Sunni. Ada yang nulis Al-Islam Asy-Syi'i. Terus ada wilayah. Ada yang sampai Islamul Mutakallimin yang saya download, Islam Mutakallimin dari masing-masing dari murid-muridnya atau koleganya dari Abdul Majid Asy-Syarafi, nulis tentang satu tema dalam Al-Islam Wahidan wa Muta'addidan. Oke, di antara murid Abdul Majid Asy-Syarafi yaitu Bassam Al-Jamal. Yang seangkatan dengan Bassam Al-Jamal juga ada Nadir Hamami ya. Beliau nulis tentang disertasi tentang sahabat ya, kalau nggak salah ingat gambaran sahabat dalam kitab-kitab turas. Nah, Bassam Al-Jamal akhir-akhir ini banyak menulis tentang al-mutakhayyal ad-dini. Apa terjemahan itu? Mutakhayyal itu dari kata khayal ya. Jadi lebih pada imajinasi dalam satu topik di agama.
Saya nggak tahu di filsafat apa bahasanya, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia-nya. Kalau bahasa Arab namanya Al-Mutakhayyal Ad-Dini. Ada beberapa buku yang beliau sudah aplikasikan teori-teori yang beliau sedang kembangkan dalam bahasa Arab. Misalkan tentang Lailatul Qadar, beliau nulis Mutakhayyal apa? Fi Lailatul Qadar atau apa judulnya seperti itu. Jadi bagaimana imajinasi masyarakat muslim tentang Lailatul Qadar itu. Tentang antara riwayat-riwayat yang real, yang historis, dan mungkin riwayat-riwayat tambahan yang ahistoris mungkin, atau tidak bisa di apa namanya di apa kualitasnya itu tidak sampai sahih atau apa. Di antara yang banyak dikritik juga buku beliau tentang sirahnya Siti Fatimah. Ketika beliau nulis Al-Mutakhayyal dalam sirahnya Siti Fatimah, itu banyak orang Syiah yang kritik dia. Kenapa? Ya karena Siti Fatimah itu kan tokoh sentral, anaknya atau putrinya Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Nah, lalu ini Asy-Syafawi wal Maktub. Ini salah satu artikel itu masih berhubungan dengan mempertanyakan riwayat-riwayat atau masadir, sumber dalam membangun suatu disiplin keilmuan. Jadi sebenarnya pertanyaan besarnya adalah sumber apa saja yang digunakan dalam membangun suatu disiplin ilmu dalam peradaban Islam. Itu. Maka di sini contohnya adalah tafsir, lebih spesifik lagi adalah Tabari. Kira-kira seperti itu. Oh ya, sebelum saya lupa, Bassam Al-Jamal juga ikut terlibat dalam proyek besar ditulis oleh timnya Abdul Majid Asy-Syarafi, Al-Mushaf wa Qira'atuhu. Itu 5 jilid. Al-Mushaf wa Qira'atuhu itu bukan mengembangkan ya. Ada hubungannya dengan proyeknya Angelika di Jerman tentang Corpus Coranicum, dan mereka sudah ke sana ketika mau menulis buku itu, dan alhamdulillah sudah dicetak dan saya pesan dan dapat 1 buku ya. Apa isinya bukunya itu? Kayak ensiklopedia semua qiraat yang tercantum dalam kitab-kitab sejarah mengenai per ayat. Jadi mulai alhamdulillah sampai minal jinnati wan nas, mereka mencoba mencantumkan semua qiraat yang terkait ayat-ayat tersebut. Nah, tidak hanya qiraat, nanti ada informasi tentang Makki Madani, ada informasi tentang ayat itu terulang berapa kali dengan redaksi yang berbeda seperti itu. Saya anggap dan mereka sudah mengatakan dari awal bahwa itu sebagai bahan untuk dilanjutkan penelitian lagi. Jadi ini disediakan bahannya, silahkan kalian teliti. Itu menarik untuk dibaca ya oleh teman-teman, mengkaji juga data-data yang sudah disajikan luar biasa oleh tim Abdul Majid Asy-Syarafi itu, termasuk Bassam Al-Jamal di sana. Oke. Nah, ini baca tenan ya. Jadi kayak model ngaji. Menariknya makalah atau artikel ini mukadimahnya hanya 1 atau 2 halaman saja, yang terdiri dari 35 halaman. Ya. Kita coba baca sedikit. Innal bahtha fi mawdu'i masadir at-ta'lif 'inda at-Tabari. Penelitian atau pembahasan mengenai topik sumber ya. Ketika Imam Tabari mengarang suatu kitab ya, baina Syafawi wal Maktub. Oh ya, sebelum saya lupa, tadi itu berdebatkan Syafawi apa Syafahi ya. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar, itu kembali pada pendapat ulama. Asalnya yang dibuang itu waw atau ha. Jadi kalau yang dibuang itu ha, maka disebutkan Syafahi. Kalau yang dibuang itu waw, itu yang disebutkan nisbatnya Syafawi.
sama saja. Ya, kembali lagi pada sumber antara syafawi dan maktub. Dalam arti apa? Sumber yang diterimanya secara lisan, ya, atau memang sumbernya itu sudah tertulis. Nah, tema ini muta'alliqun bi iskaliyatil marji'i fi thaqafatil arabiyyati al-islamiyyati qadimah, yang saya sebut. Bahwa problem itu berhubungan dengan sumber atau sumber-sumber yang digunakan dalam budaya atau peradaban Arab. Wa huwa bahthun narumu minhu at-ta'arruf ila al-mawad al-mu'assisah lit-tafsir al-Qur'an. Penelitian ini kami maksud untuk mengenal bahan-bahan atau sumber-sumber yang digunakan untuk tafsir, untuk membangun tafsir. Bagaimana dimanfaatkan watur pesif mariha. Seterusnya. Oke. Mengapa beliau memilih At-Tabari? Satu, ada 3 alasan kenapa memilih At-Tabari. Kitab Jami'ul Bayan yumassilu Jami'ul Bayan nuqtatan muhimmatan fi tarikh tafsir Al-Qur'an. Kitab Jami'ul Bayan an ta'wil ayat Al-Qur'an menjadi titik penting dalam sejarah tafsir. Kenapa? Bi'atibarihi, kalau dianggap sebagai tafsir Jami'ul Bayan, ya, awalu tafsirin ya kamilin mudawwan wasalana. Jadi inilah tafsir pertama yang sampai pada kita. Wa min thamma, dengan demikian, fahuwa yulakhisu, tadi kitab Jami'ut Tabari, ya, menjadi hasil dari kitab-kitab sebelumnya atau usaha tafsir sebelumnya. Imtaddat ala ma yarbu qarnain min az-zaman. Juhud dan tafsir yaitu hampir 2 abad, ya. Sampai sini kita mencoba untuk mempertanyakan tentang sejarah tafsir. Saya biasanya tanya teman-teman, ya, mohon maaf, jadi bukan menggurui yang sesepuh, tapi yang lain kayak Mas Duha, yang terusnya. Sejauh mana pemahaman kita tentang sejarah tafsir? Versi siapa yang kita gunakan dalam memahami sejarah tafsir? Ya. Salah satu buku yang sering kita rujuk untuk sejarah tafsir adalah karyanya Az-Zahabi, Muhammad Hussein Az-Zahabi, At-Tafsir wal Mufassirun. Ini menarik kalau ada teman-teman yang nulis makalah, artikel, kontribusi atau pengaruh kitab Tafsir wal Mufassirun pada klasifikasi tafsir. Hampir kitab Tafsir wal Mufassirun, saya pernah diskusi ini sama Mas Fadli, memasyhurkan nanti pendapatnya Ibnu Taimiyah soal apa? Tafsir ar-ra'i bil mahmud, ra'i madhmum. Sampai kita sudah kenalnya ada ra'i mahmud, ada ra'i madhmum. Terus asahhut tafasir atau afdhalut tafasir, Tabari. Afdhalut tafasir sudah rujukan kepada Ibnu Taimiyah adalah apa? Yang dirujuk kepada tafsirul Quran bil Quran dan seterusnya. Apalagi dianggap tafsir bil ma'thur sudah paling atas. Padahal sudah oleh banyak peneliti menyebutkan tafsir bil ma'thur itu juga dalamnya banyak ra'yu. Ra'yunya di mana? Dalam ikhtiar atau memilih riwayat. Ya. Untuk mengimbangi beberapa wacana yang disampaikan oleh Muhammad Hussein Az-Zahabi, ada klasifikasi lain yang menyebutkan tafsir bil ra'i itu tidak ada mahmud sama madhmum, tapi semuanya madhmum. Gak ada tafsir ra'i mahmud, itu gak ada. Tafsir ra'i itu mazmum, termasuk manhajul fasid.
Yang ada apa? At-tafsiru bil ijtihad. Ya, apa bedanya? Dia membedakan itu. Kenapa beliau menyebutkan itu? Tafsir bil ra'yi itu sesuai dengan hadisnya, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi. Kalau kita mengambil hadis Rasul, maka fassara al-Qur'an bi ra'yihi bil ra'yi, apa? Terlepas dari maknanya ya. Dari dulu memang kata ra'yu agak itu sampai ada apa? Ahlul ra'yi ya, ahlul ra'yi dengan ahlul hadis ya, ahlul hadis. Dan itu dua golongan besar sebelum munculnya mazhab-mazhab fikih ya. Empat mazhab lebih terkenal mazhab ahlul ra'yi sama ahlul hadis. Atau sebelumnya juga digunakan menyebut dengan wilayah ya, ahlul Iraq sama ahlul Madinah. Ya. Jadi itu ada satu buku ya menyebutkan itu. Jadi yang bagus adalah tafsir bil ijtihad. Yang mazmum itu bil ra'yi. Nah, untuk juga mengimbangi bacaan Al-Dhahabi atau seperti tadi bahwa tafsir atau titik perubahannya itu pada Tabari, Ibnu Ashur juga menawarkan sejarah yang beda ya, bukan beda ya, ada tambahannya. Menyebutkan kitab tafsir Yahya bin Salam yang wafat tahun 200 Hijriah. Yahya bin Salam dianggap oleh Tabari adalah tadi Hamzatul Wasli atau ya yang menyambungkan ya dalam mata rantai perkembangan metode tafsir. Jadi sebelum revolusi tafsir yang kita temukan pada kitab Jami'ul Bayan At-Tabari itu ya Yahya bin Salam itu sudah apa namanya melakukan yang disebut tafsir naqdi ya kalau nggak salah ingat atau istilahnya Ibnu Ashur ya istilahnya Ibnu Ashur. Kitabnya judulnya apa? At-Tafsir wa Rijaluhu. Buku tipis kan? Tafsir wa Rijaluhu. Jadi sebenarnya sebelum dari tafsir atau sejarah tafsir sebelum Tabari itu ramai. Itulah alasannya dalam disertasi saya nulis tentang kitab tafsir sebelum Tabari. Karena rata-rata mengenal sejarah tafsir itu mulai dari Tabari. Kita kembali lagi pada alasan dari siapa? Bassam Al-Jamal. Memang betul ya. Jami'ul Bayan. Lalu ثانيا يعد الطبري أول من نظم مختلف مراحل التفسير في ضوء ما توفر لديه من مادة تفسيرية غزيرة وهو اختيار منه أصبح بعده سنة. Jadi ini maksudnya apa? Sistematika ini marahil maksudnya bukan fasa-fasa tafsir, sejarah bukan, tapi tahap dalam menafsirkan. Nah, poin nomor 2 ini nanti digunakan oleh Bassam Al-Jamal sebagai bukti bahwa mendahului bahwa sumber yang digunakan oleh Tabari adalah sumber tertulis. Nah, sumber tertulis. Salah satu alasannya atau yang digunakan oleh Bassam Al-Jamal adalah ini. Cara Imam Tabari dalam menafsirkan satu ayat itu menunjukkan sudah melakukan penelitian dan itu pasti berdasarkan baca terhadap teks tertulis. Ini analisis yang menarik yang disampaikan oleh Bassam Al-Jamal. Melihat struktur atau metode At-Tabari dalam menafsirkan. Nanti beliau ada analisis internal sama eksternal. Okay. Yang ketiga, ya Tabari menjadi sumber ya untuk bukan sumber ya seorang yang menghidup saksi sejarah
perubahan sumber dari sumber-sumber yang sifatnya kelisanan menjadi aksara atau tulisan. Oke. Secara umum seperti itu. Alasannya mengapa pilih Tabari. Atau pertanyaannya. Secara umum, ma hiya al-ma'ayir as-sarihah wad-dhimniyah allati 'awwada 'alayha yani masadirin fi at-talifi. Jadi termometer atau tolak ukur apa sih yang bersandar kepadanya sahabat Tabari dalam memilih sumber ketika nulis tafsirnya itu. Nah, wastiba'adi ghairiha. Jadi pasti kalau orang menulis tafsir di hadapan dia banyak sumber. Lah Tabari memilih dan menolak beberapa sumber yang tidak tercantumkan dalam tafsirnya. Itu yang menarik juga. Siapa ahli hadis Mbak Lin yang sekarang di barat itu? Syihab siapa Mbak? Syahab apa Syihab saya lupa. Oh, Syahab Ahmed. Nah, Sepertinya beliau ahli sejarah Islam sih sepertinya, Mas. tentang riwayat kan dia nulis hadis. Oh. Kalau nggak salah saya pernah diskusi Doha. Nah itu. Oke. Jadi maksudnya kayak gini. Kalau kita teliti tafsir-tafsir yang semasa, kalau kita berangkat dari pertanyaan ini, apakah kita bisa menemukan riwayat lain yang tidak ada dalam Tabari, padahal mereka semasa? Jika ada, maka muncul pertanyaan, mengapa Tabari tidak mencantumkan riwayat itu di dalam tafsirnya? Apakah dia tahu tapi menolaknya, tidak mau, atau tidak sampai padanya? Kan seperti itu. Itulah alasannya juga ada penelitian yang tadi saya tanya. Kadang-kadang ada riwayat yang tidak ada pada sumber primer. Maksudnya kitab hadis. Tapi riwayat itu bisa kita temukan dalam kitab-kitab sekunder. Kitab sekunder untuk wilayah riwayat ya. Seperti kitab sejarah, kitab tafsir, kitab hadis, bukan kitab fikih atau apalah. Kita teliti kitab-kitab yang semasa atau tafsir misalkan. Kira-kira mengapa kalau kita temu satu riwayat tidak ada dalam Tabari? Apakah karena persoalan kualitas atau tapi ini yang disebutkan oleh muayyanah wastib'adi ghairiha fi tafsir itu. Jadi kadang-kadang Tabari juga memilih mana yang dia akan cantumkan, mana yang tidak akan dicantumkan. Ya, itu secara umum. Lalu untuk meneliti ini, beliau akan membahas dua hal ini. Masadirut tafsir asy-syafawiyah wal maktubah. Lalu bagaimana sikap At-Tabari dalam berinteraksi dengan sumber-sumber tafsir ini. Nah, di antara contoh yang beliau gunakan, sebentar ini. Nih. Atau saya tulis ya. Saya mau cari poinnya aja. Ya. Tentang kelisanan. Oke. Ini ada penelitian menarik beliau sebutkan untuk melacak apa yang tadi diteliti oleh untuk meneliti sumber-sumber Tabari, maka pertama kita pasti tafahhusul asanid. Meneliti sanad. Ada penelitian seorang orientalis atau sarjana yang meneliti sanad-sanad ada dalam Tabari
mencapai 300.060. 13.060. Bisa membayangkan ya, kayak apa orang dulu tuh. Lalu dari sisi hadis, dalam riwayat-riwayat atau mata rantai atau sanad, kadang-kadang Tabari menggunakan kata haddatsana, kadang-kadang menggunakan kata haddatsan. Dan dalam pandangan ahli hadis itu beda. Haddatsana itu kalau duduk bersama dengan murid-muridnya, atau beliau sedang satu majelis banyak yang mendengar, atau hadats ini kan bisa sendiri. Dari situ beliau lebih fokus pada dua model, bukan dua model ya, riwayat ke sahabat dan riwayat yang dari tabi'in. Beliau mengatakan riwayat dari tabi'in, dari sahabat Ibnu Abbas, kira-kira antara Ibnu Abbas sampai ke Ibnu At-Tabari itu berapa tahun? Hampir 2 abad. Lalu pertanyaan dari beliau, Bassam Al-Jamal, selama 2 abad, jika kita sudah tahu tadi di atas mengatakan bahwa mendominasi tradisi kelisanan, apakah tidak mungkin riwayat itu berubah dari Ibnu Abbas sampai pada Tabari? Atau di mata rantai atau tingkatan yang kedua, dari tabi'in sampai pada At-Tabari, yang beliau hitung hampir 1 abad setengah. Itu kira-kira bisa berubah tidak? Karena kembali lagi, tradisi periwayatan itu lebih masih didominasi hafalan atau kelisanan. Nah, seperti itu. Nah, beliau nanti membandingkan. Ini model sanadnya ya. Nah, ini coba. Dari contoh-contoh sanad yang di atas, beliau mengatakan ini. Annal muddatal fasilata baina talaffuz bil aqwali min Ibnu Abbas atau min at-tabi'in min jihah wa taqabbul at-Tabari laha sama'an min syuyukhihi min jihah ukhra tarbu ala qarnain binisbah ila aqwali Ibnu Abbas. Masa antara ucapan itu diucapkan oleh Ibnu Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas, atau dari tabi'in, sampai diterima oleh Tabari, didengar dari guru-gurunya Tabari, tarbu ala qarnain, melebihi hampir 2 abad. Itu kalau Ibnu Abbas. Kalau tabi'in, 1 abad setengah. Maka beliau menanya tadi, hal baqiyat hadhihi al-aqwal tutadawalu ala hayatiha al-ula syafawiyah? Apakah ucapan atau penafsiran Ibnu Abbas tetap nggak pernah berubah sebagaimana didengar sampai pada Tabari dan ditulis oleh Tabari, atau berubah? Am ghayyara, ya, berubah. Am ghayyara taqallubiha fil usuri wa safariha fi zaman. Jadi atau dirubah oleh masa ya. Dengan masa tingkatan yang berbeda-beda. Nah, ini beliau meneliti beberapa sanad. Itu dari satu sisi. Dari sisi yang lain, beliau memberi contoh yang menarik di sini. Bahwa ini kalau sahabat, kalau tabi'in, mana tadi? Tabi'in itu masing-masing dari tabi'in memiliki kecenderungan tertentu, mazhab tertentu. Nah, apalagi ada yang misalkan mungkin disebut atau dituduh murji'ah. Beliau memberi contoh yang mana? Ini. Wa idza iltafatna ila aqwali tabi'in masdaran min masadir Tabari, jika kita pindah pada pendapat tabi'in
sebagai sumber dari sumber Tabari, ihtajna bad'an ila sawq at-tanbihat at-tali. Kita pasti membutuhkan untuk beberapa peringatan. Apa itu? Inna aghlabat tabi'in minal mawalid. Banyak dari tabi'in itu adalah dari mawali. Mawali itu bisa bekas budak ya. Di antara yang sangat terkenal misalkan kita tahu Ikrimah Maula Ibn Abbas. Mungkin Mbak Lin atau teman-teman yang lain. Jadi saya ingat apa kontribusi Mawali pada sejarah keilmuan Islam. Berapa ulama yang kalian kenal sebenarnya adalah bekas budak? Yo. Dan khususnya yang saya lihat, bekas budak dari seorang sahabat alim, Ibnu Umar. Yang disebutkan Maula Ibnu Umar, rata-rata itu ulama. Ibnu Abbas, yang disebut Maula Ibnu Abbas itu ulama juga nanti. Menjadi, ya. Maka perlu sejauh mana Mawali atau tadi bekas dari budak seorang sahabat atau ulama, tidak hanya sahabat, mungkin nanti tabi'in, berkontribusi dalam transmisi keilmuan atau secara bahasa lebih besar ya sejarah keilmuan Islam. Sampai-sampai dalam kitab-kitab hadis ada satu bab menjelaskan nama-nama ulama atau rawi ya yang dianggap tidak maula atau tidak budak atau bekas budak, tapi sebenarnya dia adalah bekas budak karena sudah hilang deh nama maulanya itu. Gitu. Oke, itu satu. Yang kedua yang tadi saya sebut, kanat littabi'in intima'at madhabiyah mutabayinah. Jadi tabi'in yang memiliki kecenderungan Ikrimah. Ya, orang sudah tahu enggak ya? Ada sumbernya. Min dzalika anna Ikrimata kana ala ra'yil khawarij. Padahal Ikrimah itu kan ulama besar. As-Suddi wa rumiyat as-Suddi tasyayyu'. Qatadah ulama yang sangat dikenal, banyak penukilan tafsir dari Qatadah, wa takallama Qatadah fil qadar. Qadariyah ya. Wa mala Mujahid ila madrasati ar-ra'yi fil fiqh. Mujahid siapa? Mujahid bin Jabr ya. Mujahid bin Jabr murid dari Ibnu Abbas. Cenderung pada madrasatul ra'yi fil fiqh. Oke. Saya kaitkan sedikit. Ya, mohon maaf ya, saya biasa seperti itu. Sering pindah-pindah, jadi gak pernah fokus. Selama ini kita menyebutkan dalam sejarah tafsir bahwa tafsir atau madrasah tafsir Irak itu lebih rasional dari madrasah tafsir Hijaz. Atau bagaimana? Apakah seperti itu? Selama ini dalam sejarah tafsir, kita lebih mengenal atau berpendapat bahwa madrasah tafsir Irak itu lebih rasional daripada madrasah tafsir Hijaz. Mengapa jadinya seperti itu? Itu berdasarkan sejarah tafsir fikih. Kalau sejarah tafsir fikih, memang kita kenal Imam Malik di Madinah, Imam Abu Hanifah di Irak. Berdasarkan itu, banyak membangun sejarah pemikiran berdasarkan sejarah fikih. Padahal menurut beberapa penelitian, pendapat yang mengatakan madrasah tafsir atau ya tafsir Irak
itu kalau dikatakan lebih rasional daripada madrasah Hijaz, kurang tepat. Dari mana? Coba kita teliti tafsirnya atau model tafsir Ibnu Abbas dan tafsir murid utamanya Mujahid tadi, Mujahid bin Jabr, dibandingkan tafsir Abdullah bin Mas'ud di Irak atau Kufah tepatnya dan murid-muridnya. Sampai sini dulu. Nah, ada yang mau komentar tentang sejarah tafsir? Mas Jalil, saya tidak mau komentar terkait itu, tapi saya baru nge-share tadi pertanyaan jenengan tentang peran Mawali. Ada satu artikel yang ditulis Emad Hamdeh, saya share di link, Mawali, How Freed Slaves and Non-Arabs Contributed to Islamic Scholarship. Dan sepertinya Jonathan Brown juga punya buku Slavery in Islam, tapi saya tidak tahu terkait dengan topik tentang peran Mawali ini. Cuman tadi ini menggelitik dan saya share, siapa tahu teman-teman yang tertarik topik ini bisa menindaklanjuti. Ya, sip. Yang lain mungkin ada bacaan tentang sejarah tafsir. Ini kan sampai tadi saya masih membicarakan sejarah tafsir. Monggo teman-teman. Saya berapa kali pernah mengusulkan ya, perlu kita mengkaji ulang sebenarnya sejarah tafsir. Jadi yang selama ini yang kenapa saya tadi sebutkan Husain Az-Zahabi di awal. Apakah memiliki data yang lain tentang sejarah tafsir selain yang tadi yang saya sebut, bahwa madrasah Ahlul Iraq itu lebih rasional daripada madrasah Kufah itu? Ya mungkin untuk fikih ya. Tapi kalau tafsir, itu menarik itu. Nah, kalau kita lihat, monggo. Kalau kemarin kan saya ikut kelasnya Walid Soleh bareng sama Anas juga, dan Muammar tentu yang lebih ahli dalam bidang ini ya. Ini tadi saya nge-share 2 tulisannya Walid Saleh. Yang pertama itu khusus tentang Ibnu Ashur yang kitabnya yang jenengan sebutkan tadi. Yang satunya itu tentang historiografi sejarah tafsir. Ada 3 kitab yang dibahas. Zahabi, kemudian kitabnya Ibnu Ashur itu putranya yang menulis kitab itu ya, bukan beliaunya kan. Al-Fadil kalau nggak salah nama beliau. Kemudian yang satu kitabnya Rufaidah. Dan Walid Saleh sendiri itu sebagai salah satu orang yang bisa disebut paling ahli dalam bidang sejarah tafsir mengatakan bahwa kita ini tidak punya sejarah buku kita belum punya buku yang komprehensif gitu terkait dengan sejarah tafsir. Jadi yang jenengan sebutkan tadi itu menjadi pemantik yang yang menggugah gitu untuk kita ikut serta memikirkan ulang sejarah tafsir. Baik. Nah, dari situ saya sempat berpikir dalam kurikulum kita itu kan kita belajar sejarah tafsir kalau di IAT UIN Jogja kan di mata kuliah Madzhab Tafsir. Saya nggak tahu masih ada atau enggak. Ya. Tapi runtut cara berpikir atau desain Madzhab Tafsir itu kan sebenarnya bukan pendekatan historisnya. Pendekatan historis. Nah, maka tadi beberapa bacaan alternatif yang kayak Ibnu Ashur atau beberapa penelitian dari Mas Fadli ya yang juga sampaikan peranan As-Sa'alibi itu lebih dianggap mendominasi daripada At-Tabari misalkan dan seterusnya. Nah ini kan menjadi hal menarik jika kita nulis ulang sejarah tafsir atau tarikhut tafsir sebagaimana sudah ada mata kuliah tarikh Quran yang aku juga oleh sekretaris prodi suruh aku ngajar mata kuliah itu tarikh Quran, dan itu berkat dari Pak Raufik ya. Jadi saya jujur cara berpikir metode historis ya
yang sampai sekarang saya pakai, yang memang dulu saya belajar sama Pak Rafiq itu, dan dia kembangkan baca-baca sampai ini teori kelisanan. Seingat saya itu di kelas Pak Rafiq Tarikhul Quran. Kalau Pak Rafiq masih ingat, jadi saya kalau cerita, suatu hari beliau masuk kelas masih YN kita ya, di lantai 2, saya ingat persis itu, di kelas yang agak besar, tempat duduknya itu agak kiri. Lalu beliau membawa kitab Kalamullah Al-Janib Asy-Syafahi min al-Zahir Al-Quraniyah. Buku ini saya pengen nerjemah sebenarnya, tapi nunggu Mas Duha itu ada waktu biar kita berdua. Jadi kalau saya baca teksnya langsung nerjemah secara lisan, lalu Mas Duha nulis. Kira-kira pengennya kayak gitu. Ini salah satu buku yang menerapkan teori kelisanan dalam studi Quran. Dan saya belum pernah lihat yang sebelumnya ya, sebelum kitab itu. Dan kitab itu saya lihat Pak Rafiq itu baca apa ya? Terus saya tanya Pak Rafiq, buku apa Pak? Oh ini kitab apa? Kalamullah Al-Janib Asy-Syafahi, Karim Al-Kawaz itu namanya. Ya. Dari mana Pak? Beliau fotokopi dari Pak Mahasin. Betul Pak Rafiq, kalau beliau sibuk untuk memverifikasi ingatan saya. Terus saya fotokopi, ada satu sumber, karena kita baca kitabnya ya, buku bahasa Arab, buku tipis. Karim Al-Kawaz dalam tulisannya atau dalam buku itu, untuk data sejarah, rujukannya ke Ibnu Khaldun, rujukannya ke Jawad Ali, sejarah Al-Quran, sejarah Arab Islam, atau Al-Mufassal fi Tarikh Al-Arab, dan seterusnya. Lah untuk teori kelisanan, Karim Kawaz itu menggunakan buku dalam bahasa Arab terjemah, yaitu Alter Ong. Nah, tulisannya dalam bahasa Arab, alif, waw, nun, jim, onj. Saya sama Pak Rafiq itu, apa itu kitabnya onj itu? Asy-Syafahi onj. Ya ketemu. Dan sayangnya dalam buku terjemahannya yang berbahasa Arab, tidak tertulis nama Latinnya, nama Inggrisnya itu. Jadi kita bingung siapa itu ong, onj, alif, waw, nun, jim itu. Baru setelah Pak Rafiq ke Amerika, lagi S3 di sana, dan saya selama S2 juga sering komunikasi dengan beliau. Wah, beliau di sana ketemu bukunya dan beli Orality, buku Alter Ong. Nah, dari situ beberapa kali saya baca dan mencari teori-teori kelisanan, termasuk artikel ini. Jujur, artikel ini saya cari di Google dengan kata kunci Syafawi, ketemu kitab ini atau artikel ini. Baik. Oke, ini tentang tentang sejarah tafsir. Jadi masih pertanyaan bagaimana perlu. Beliau memberi contoh ini. Sebentar. Ini. Riwayat tabi'in tentang ayat yang sama, yaitu la ikraha fid din. Beliau membandingkan. Dan ternyata perubahan itu kadang-kadang dikaitkan dengan ahlul kitab, ada yang dikaitkan dengan majusi. Ini jangan-jangan ada pengaruh dari tadi yang beliau sebutkan, mazhab atau faktor-faktor sosial pada waktu itu ya. Sampai-sampai Tabari itu membagi penafsiran tentang ikrah pada 3 penafsiran. Penafsiran yang kelompok pertama Sa'id bin Jubair, Mujahid, Hasan Basri, terus Qatadah Ad-Dhahhak itu memiliki penafsiran yang kedua, lalu Zaid bin Aslam adalah penafsiran yang ketiga. Nah, itu menjadi pertanyaan menguatlah pertanyaan tadi pertama, yaitu riwayat dari sahabat atau tabi'in sampai ke Tabari, apakah tidak mengalami perubahan seperti itu? Nah, kita masuk pada salah satu jawaban beliau ini, bisa kita lihat di halaman keberapa saya juga nggak tahu. Ini beliau
tulis, fa inna Tabari qad bana tafsirahu bil asas min masadir maktubah. Tabari itu membangun tafsirnya atau menulis tafsirnya atau membacakan, karena itu membaca usul imla. Tapi beliau sudah nulis ya, nulis lalu dibacakan kepada murid-muridnya, itu min masadir maktubah. Dalilnya apa? Ini, beliau menggunakan ada istidlal kharijun nas, ada istidlal dakhilun nas. Kharijun nas dalilnya adalah dari kitab-kitab sejarah. Ya, ada data-data bahwa beliau pernah membaca kitab ini, membaca kitab itu, mengopi atau mencatat dari kitab ini dan kitab itulah, seperti itu. Tapi menariknya ketika beliau masuk di istidlal min dakhilun nas. Ya. Ada beberapa, di antaranya itu. Ketika seorang menulis suatu berita yang sangat panjang tentang peristiwa tertentu, dan itu berkali-kali, yaitu masuk pada analisis analisis sastra tentang kisah, maka beliau berkesimpulan bahwa kisah tersebut ditulis oleh Tabari dari sumber yang sudah tulisan. Tuh. Jadi panjang beliau menuliskan. Kisah ini coba ada beberapa unsur ya. Dan itu bisa kita katakan bahwa itu sumber tertulis. Nah, sebutkan ini al-imla min masadir maktubah. Ini salah satu cara Imam Tabari dalam membuktikan Basam al-Jama' dalam membuktikan bahwa apa? Oh ya, bagus. Dari sumber-sumber tertulis. Lalu beliau, kalau sumber yang digunakan oleh Tabari itu tertulis, tapi pasti masih ada bekas kelisanan dalam sumber yang sudah menjadi tulisan. Ini sebenarnya juga sama yang ditulis oleh Muhammad Karim Al-Kawwas dalam bukunya tadi, Kalamullah Al-Janibus Syafa'i min al-Zahir Al-Qur'aniyah. Kata Karim Al-Kawwas di mukaddimahnya itu, selama ini kita seringkali menganalisis Al-Quran sebagai buku tertulis, sebagai teks tertulis. Berinteraksi dengan Quran sebagai teks tertulis, memahami Al-Quran juga sebagai teks tertulis. Lupa bahwa sebenarnya Al-Quran adalah pesan yang disampaikan oleh Rasul secara lisan, diterima oleh sahabat secara lisan, dan disampaikan juga dari sahabat ke sahabat lain secara lisan, meski Al-Quran sudah tertulis. Nah, apakah masih ada sisa-sisa dari kelisanan ini di teks Al-Quran yang sudah tertulis? Nah, itu yang dianalisis oleh Karim Al-Kawwas. Beliau membuktikan atau menunjukkan beberapa hal yang bahwa teks Al-Quran ini, meski kita baca dari teks yang tertulis, mushaf, itu dalam pengertian mushaf, itu bisa kita temui unsur-unsur kelisanan, kemiripan atau redaksi yang mirip, terus kosakata dan kata kerja, ya, Adam, Udma, Idris, Terosa, dan seterusnya. Nah, menurut Karim Al-Kawwas, ini menjadi salah satu tanda-tanda kelisanan. Mumpung saya ingat, saya juga habis merekomendasi ya, atau mengusulkan salah satu judul yang tidak jadi saya tulis, yaitu apakah dalam ulumul Quran ada sisi kelisanannya tidak? Maksudnya apa? Ketika para ulama yang menteorisasi ilmu-ilmu Al-Quran, nasikh, mansukh, makki, madani, apakah dalam ilmu ulumul Quran ini kita bisa menemukan sisi kelisanan atau tidak? Saya kasih contoh ya. Dalam makki, madani, salah satu cirinya adalah makki itu
qawiyul jarasi. Jadi bunyinya itu kuat. Bunyi dalam arti intonasi atau bunyi kosakatanya. Kosakata atau ayat-ayat dalam surah Makkiyah itu kalau dianalisis dari aspek ilmu asal, ya, itu memiliki apa namanya, bunyi yang berbeda dengan surah-surah Madani. Nah, ini kan sebenarnya kaitan dengan kelisanan. Maksudnya apa? Maksud saya apa? Sejauh mana kita bisa menemukan sisi kelisanan dalam ilmu-ilmu Al-Quran atau ulum Al-Quran. Nasikh mansukh, Makki Madani, dan seterusnya. Sebenarnya saya dulu pengen nulis tentang topik ini, tapi mungkin karena sulit atau karena apa ya. Baik. Lalu beliau masih membuktikan bahwa meski At-Tabari itu menggunakan sumber tertulis, tapi masih ada rawasibus syafawi, maksudnya masih ada sisa atau bekas dari budaya kelisanan. Apa itu? Misalkan dalam sanad kita bisa menemukan keraguan seorang rawi. Kayak gini. Maula Zaid bin Thabit an Sa'id au Ikrimah. Menurut siapa? Bassam al-Jamal, syakkur rawi itu termasuk salah satu rawasib asy-Syafawi fil maktub. Karena sebenarnya awalnya adalah dari sumber lisan atau ingatan baru tertulis. Nah, seperti itu. Termasuk dalam matan. Dalam matan itu ada beberapa keraguan di dalam matan. Yang terakhir di sini al-alaqa bainal aqwal, ketika Tabari itu mengurutkan, memilih satu pendapat dengan pendapat yang lain, itu termasuk menurut Bassam al-Jamal terkait sumber-sumber Syafawi itu. Sebentar, ini ada satu lagi. Ya, ini. Lalu bagaimana berinteraksi? Ada ta'amul mubashir, dalam arti bagaimana kita bisa membuktikan Tabari itu menggunakan sumber-sumber tertulis. Ya, dalam kitab tafsir Tabari kita akan menemukan sebutan beberapa kitab yang Tabari nukil dari kitab itu, termasuk buku-buku beliau. Yang kedua juga ketika Tabari menyebutkan qiraat itu tanpa sanad. Kata Bassam al-Jamal ini menunjukkan qiraat itu dinukil dari kitab tertentu. Karena langsung pada qiraatnya tanpa sanad. Biasanya tradisinya itu dalam hadis harus disebutkan sanad. Nah, kira-kira seperti itu secara umum. Itu masih banyak sekali. Ada penjelasan-penjelasan bagaimana itu tentang sumber yang digunakan oleh Tabari. Jadi Tabari menjadi salah satu titik dalam sejarah antara perubahan kodifikasi atau penulisan ilmu-ilmu keislaman dari fasa budaya kelisanan ke budaya tulis-menulis. Nah, menariknya kalau kita teori-teori atau cara penulisan Bassam al-Jamal kita gunakan untuk mempertanyakan kitab yang lain atau mencari tahu tentang sumber dari suatu buku. Di rumah misalkan saya dan beberapa teman termasuk Mas Tuha, apa Mbak? Ngapunten, sebelumnya minta maaf, saya sedang siap-siap jadi tidak ada videonya. Ada pertanyaan Mas Jalil, kira-kira implikasi dari kita mengetahui atau mengkaji bahwa sumber-sumber dari kitab tafsir tertentu, dalam konteks ini Tabari, itu ada yang oral, tulisan, itu apa secara baik untuk ulumul Quran atau dalam sejarah kajian tafsir atau mungkin dalam sejarah Islam secara umum? Ya. Oke. Ini sebenarnya pertanyaannya dari awal disebutkan bahwa ini terkait sumber yang digunakan oleh ulama atau umat Islam dalam mematangkan atau dalam menulis suatu disiplin ilmu.
Jadi ilmu tafsir sebelum menjadi disiplin ilmu tafsir kan mengalami sekian tahap ya. Di mana tahap-tahap itu tafsir belum dapat disebut sebagai ilmu. Nah, ketika suatu ilmu ya, jadi ilmu hadis, ilmu fikih dan yang lain, ya dalam tahap sejarah atau marahil ya, fase-fasenya itu sampai menjadi disiplin ilmu matan yang seperti kita pahami sekarang, lah beliau mempertanyakan proses itu, termasuk pertanyaan tentang sumbernya. Itu sebenarnya sama dengan pertanyaan Abdul Aziz Ad-Duri, buku yang sedang saya baca, Nasyatut Tarikh ya, jadi tentang asal usul penulisan sejarah. Beliau fokus pada sirah nabawiyah. Nah, katanya untuk mengkaji kitab-kitab sirah nabawiyah atau sejarah Islam, histografi kalau lebih tepatnya, ya sebelumnya kita harus meneliti dua hal. Nah, sumber yang digunakan oleh kitab tersebut dan para rawi yang meriwayatkan itu. Sehingga beliau bisa menjelaskan sejarah histografi Islam. Misal, dimulai dari Abdullah ibn Zubair misalkan, sampai pada Ibn Shihab Az-Zuhri, sampai nanti ke Sirah Ibn Ishaq. Itu dalam penulisan sejarah ada dua mazhab. Ya. Mazhab yang beliau sebutkan, mazhab Ahlul Hadis, yang satu lagi mazhab orang-orang yang memiliki kecenderungan pada ayyamul arab. Jadi suatu cerita atau satu riwayat pasti dibesar-besarkan. Nah, itu. Sedangkan kalau Ahlul Hadis itu ketat dalam periwayatannya apa adanya, tanpa dibesar-besarkan. Nah, jadi tujuan dari Bassam Al-Jamal di sini adalah tadi dalam menukil, dalam membaca suatu kitab itu perlu juga kita mengetahui sejarah dari kitab itu. Nah, sejarah dari kitab itu tidak terlepas dari pertanyaan tentang sumber dari kitab tersebut. Lalu kalau sedikit demi sedikit, berarti kalau ada beberapa riwayat yang kita bisa meragukan bentuk akhirnya yang sudah ada dalam kitab Tabari, dan itu beliau tulis dalam Asbabun Nuzul. Beliau mengatakan banyak riwayat Asbabun Nuzul yang diriwayatkan ke sahabat Abdullah bin Abbas itu tidak benar. Maksudnya penisbatannya pada Abdullah bin Abbas itu tidak benar. Itu muncul di belakangan. Nah, itu maksudnya bahwa lebih teliti dalam menggunakan riwayat-riwayat. Kira-kira seperti itu, Mbak. Terima kasih. Ya. Mungkin yang lain? Saya sebenarnya sudah nyatat banyak. Tapi kira-kira intinya gitu. Mungkin ada Mas Fadli ada nggak? Apalagi sibuk sama anaknya? Atau siapa? Mas Muammar? Ini Duha di chat ada pertanyaan, silakan Duha bisa dipertanyakan secara langsung kepada beliau. Saya baca chatnya ya. Jadi kalau tanyaan langsung aja. Apa pertanyaannya? Mbak Lin, kalau agak takut matur niki sebenarnya Pak. Nopo pergeseran transmisi pengetahuan niku niki spesifiknya tentang tafsir, kontennya tafsir, dan pergeserannya ke arah transmisi tertulis itu
berbarengan dengan pemapanan gitu, usaha untuk memapankan ortodoksi dan meminggirkan yang di luar ortodoksi itu. Karena kalau saya melihat, tapi di keluarga teks yang lain, di keluarga teks yang hadis tentang transgenderism yang isunya itu di luar ortodoksi, itu kayaknya dating yang kulo lakukan terhadap teks itu hampir bersamaan gitu. Jadi pembangunan ortodoksi itu satu masa dengan pergeserannya dari transmisi oral ke transmisi tertulis niku. Jadi apakah hal yang sama juga terjadi di tafsir gitu, atau di teks atau di tradisi atau bagian dari civilization Islam secara umum gitu Pak. Baik, terima kasih Mas Tuhan. Kalau di makalah ini fokus kajian dari Bassam Al-Jamal tidak sampai ke situ ya. Tapi di buku beliau yang lain atau juga termasuk di tadi beberapa buku tulisan gurunya ya, tadi Abdul Majid Asy-Syarafi, kalau dijadikan faktor utama belum ke situ. Tapi ada hubungannya ya. Kasih contoh qiraat. Ketika tafsir tertentu hanya mencantumkan qiraat tertentu dan tidak mencantumkan qiraat misal yang lain, itu ada hubungan yang tadi ditanyakan oleh Mas Duha. Jadi akhirnya apa? Sedikit demi sedikit qiraat tersebut semakin dianggap syadz, aneh atau ya jadi kalau kata syadz kan berkembang ya, janggal atau di bawah yang sudah banyak ditransmisikan. Dalam qiraat misalkan, itu dalam qiraat selain persoalan hubungannya dengan tafsir ya, sejauh mana seorang mufassir menggunakan riwayat tertentu, qiraat di sebelum masa Ibnu Mujahid itu kan banyak sekali, dan ulama mengakui lebih dari 7 qiraat. Tapi semasa dengan Ibnu Mujahid, dan itu sudah ditulis oleh Sarwanas Syadi ya, di buku keduanya, semakin menguat pemilihan atau pilihan yang dipilih oleh Ibnu Mujahid. Tapi peranan memasyhurkan suatu pendapat, suatu riwayat, suatu hadis ya, kanonisasi itu bukan terjadi begitu cepat atau pada satu tokoh atau satu periode, tapi memerlukan sekian tokoh, sekian fase selanjutnya. Kalau kasus qiraat, saya tahu persis itu. Apa yang memasyhurkan qiraat sab'ah tidak hanya Ibnu Mujahid. Itu yang belum dibantu tadi. Nah, tapi proses selanjutnya itu termasuk peranan dari murid Ibnu Mujahid yang menulis Al-Hujjah fil Qiraat, yang menazamkan kitab sab'ah, yang tetap mau menulis qiraat tapi pilihannya tetap 7 orang yang dipilih oleh Mujahid. Akhirnya lama-kelamaan lebih banyak karya yang fokus atau bersumber ya, bersentral pada pemilihan Ibnu Mujahid. Ya. Apakah ada unsur kesengajaan atau tidak ketika tadi memarginalkan suatu qiraat atau memarginalkan suatu riwayat? Nah, ini yang belum perlu diteliti kasus-kasus tertentu ya misalnya. Termasuk yang tadi saya sebutkan, riwayat tafsir. Nah, apakah kita bisa menemukan riwayat tafsir yang semasa dengan Tabari tapi tidak ada dalam kitab Tabari? Padahal beliau sudah menyebutkan Jami'ul Bayan. Jadi sudah berusaha untuk mengumpulkan semua riwayat yang menjelaskan ayat Quran. Namanya Jami'ul Bayan. Yang mengumpulkan penjelas-penjelas. Apakah ada riwayat yang kita bisa temukan di luar kitab tafsir Tabari? Jika ada, mengapa? Di mana nanti dalam perkembangan seperti tadi yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, semakin menguat posisi Tabari sehingga ke belakang
rata-rata merujuk ke kitab tafsir Tabari. Nah, riwayat yang tidak ada dalam Tabari kan semakin menghilang, semakin tidak dipakai. Saya kira mungkin seperti itu, Mas Duha. Mungkin kasus di hadis yang sama ya. Coba Mas Anas itu ada mau tanya. Terima kasih banyak Pak Jalil. Saya ingin merespon juga, kita diskusi ya Pak, jadi saya ingin merespon pertanyaan Mas Duha tadi. Jadi kebetulan saya lagi baca juga transmisi dari oral ke tulisan, dan kita tahu At-Tabari hidup di Baghdad abad ke-9, 10 gitu ya. Jadi di Baghdad itu udah menjadi kota metropolitan. Beberapa tahun sebelum At-Tabari lahir, terjadi revolusi pengetahuan besar-besaran di Baghdad. Mungkin teman-teman tahu juga penerjemahan besar-besaran karya filsafat di zaman Khalifah Abbasiyah, dan pada masa penerjemahan besar-besaran ini itu memunculkan atau menghadirkan masyarakat pembaca yang sangat terobsesi dengan buku. Jadi karena buku diterjemahkan besar-besaran, terus ini juga didukung dengan produksi kertas yang semakin mudah. Kalau sebelumnya tertulis di atas kayu tulang belulang, sekarang sudah tertulis di atas kertas. Jadi masyarakat Baghdad abad ke-9 itu adalah masyarakat pembaca, dan At-Tabari berada dalam konteks setelah itu, setelah penerjemahan. Jadi kita bisa membayangkan bahwa pada saat At-Tabari tinggal di Baghdad, itu buku tersedia dengan begitu mudahnya. Jadi dengan konteks sejarah seperti itu, kita akan yakin dengan paparan Bassam ini bahwa At-Tabari juga menggunakan sumber rujukan tertulis. Tapi bukan berarti Syafawinya hilang. Ini juga mengingatkan kepada tulisannya Solar. Jadi Solar itu melihat atau mengkaji transmisi oral ke tertulis dalam Islam itu. Jadi di abad ke-9 ini memang muncul tertulisnya sangat dominan, tapi oralnya nggak hilang, karena sebelum-sebelumnya oral itu adalah yang paling dominan. Bahkan di zaman Madinah pun ada ayat Al-Quran kan ya, bukti internalnya memerintahkan kalau kita berhutang, maka menulislah ya, ayat yang paling panjang dalam surah Al-Baqarah itu. Tidak mungkin Al-Quran memerintahkan masyarakat sesuatu yang tidak familiar bagi mereka, berarti mereka juga familiar dengan tulis-menulis di zaman Madinah. Dan itu juga diteruskan pada zaman Umayyah, karena ada para sekretaris itu pasti menulis, tapi kata Solar, tulisan di sini fungsinya adalah, kalau dalam bahasa Yunaninya adalah hypomnema, jadi untuk personal use, penggunaan personal, kayak nulis hutang, itu kan tulisan sendiri, atau mencatat hadis untuk kepentingan diri sendiri. Jadi saat itu tertulis ada, tapi bukan untuk publik. Tulisan untuk publik itu terjadi pada masa Abbasiyah, dan At-Tabari lahir di sana. Jadi At-Tabari menggunakan sumber tertulis, iya, Syafawinya nggak hilang. Karena kata Solar, jangan dikontraskan antara Syafawi dengan yang written-nya. Nah, jadi transmisi ini berbarengan dengan konteks yang lebih luas itu. Dan untuk kasus ortodoksi mungkin terjadi secara sangat gradual sekali, dan itu nggak cuma terjadi pada tradisi tertulis, tapi juga tradisi lisan. Karena dalam tradisi lisan juga misalnya, ini contoh beberapa penelitian juga, Jalil. Jadi statusnya Ibnu Abbas itu sangat meningkat drastis pada zaman Abbasiyah. Sebelumnya, misalnya kita lihat tafsir-tafsir awal, Muqatil bin Sulaiman misalnya, atau siapa ya, beberapa tafsir itu riwayat dari Ibnu Abbas itu nggak sedominan itu. Kemudian pada zaman Abbasiyah ini muncul. Mengapa? Karena mungkin salah satu faktor politis juga, karena Abbasiyah perlu legitimasi, dan Abbas adalah kakek leluhur mereka, jadi mereka juga sangat mengkampanyekan riwayat-riwayat seperti ini. Jadi ya mungkin seperti itu. Jadi menarik sekali sebenarnya sejarah tafsir yang kita masih perlu. Nama bukunya apa, Mas Anas? Yang mana, Ustaz Jalil? Yang tadi Ibnu Abbas, yang tadi Ibnu Abbas. Ada di Heidelberg, itu ada, maksudnya Abbasiyah. Atau di buku Qasim Zaman, dia meneliti tentang sejarah awal Abbasiyah. Jadi Abbasiyah itu untuk mengalahkan Umayyah, jadi mereka perlu legitimasi sosok yang dekat keluarga Nabi. Jadi Abbas jadi munculkan juga. Ya, bagus itu. Jadi saya kaitkan sedikit Mas Anas dengan teori riwayat Hafs ya. Kaitan dengan dinasti Utsmani itu.
beberapa pendapat mengatakan kenapa di masa dinasti Utsmani itu mulai riwayat Hafs mulai lebih banyak dipakai. Nah, sama kayak tadi Ibnu Abbas dengan Daulah Abbasiyah ya. Riwayat Hafs dari Imam Asim lebih banyak dipakai di masa dinasti Utsmani itu karena kaitannya dengan mazhab Hanafi. Dinasti Utsmani itu lebih menggunakan mazhab Hanafi. Sedangkan Imam Abu Hanifah dalam beberapa riwayat disebutkan membaca pada Imam Asim atau dengan riwayat Imam Asim. Nah, akhirnya sedikit demi sedikit sekolah-sekolah madrasah-madrasah dimintai untuk mengajarkan Quran riwayat Imam Hafiz dari Imam Asim. Jadi ada hubungannya sedikit. Nah, beberapa wilayah yang di luar otoritas Utsmani tetap mempertahankan dan berhasil sampai sekarang. Misalkan Maroko dengan mazhab Maliki tetap mempertahankan riwayat dari Imam Warsh, dari Imam Nafi'. Kenapa? Imam Malik memuji riwayat Imam Nafi' dan Imam Nafi' dari Madinah. Kira-kira ada hubungannya antara negara, mazhab fikih dan qiraat. Kira-kira seperti itu. Tapi itu perlu penelitian lagi ya. Jadi untuk melengkapi beberapa data seperti tadi Ibnu Abbas kayaknya menarik. Sejak kapan Ibnu Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas semakin populer ya atau dikutip dalam kitab tafsir sampai disebutkan the father ya dari tafsir ya. Apakah sebelumnya sahabat lain lebih mendominasi atau bagaimana? Kayak dari Mas Doha itu angkat tangan, iya Mas Doha. Matur suwun Bapak. Terima kasih sudah Anas. Ini bisa dihitung sebagai persambungan sana saya. Doha, maaf suaranya tidak jelas. Ya, dan diminta tolong menggunakan bahasa Indonesia ya, Doha. Kalau ngeten kayak apa? Buatan nopo-nopo, monggo. Pakai bahasa Indonesia, Doha. Oh nggih. Kalau sekarang sudah jelas Mbak Tani? Nah, sip. Terima kasih Pak Jalil dan Mas Anas. Saya ulang tadi, semoga ini terhitung sebagai persambungan sanad saya ke Walid Soleh. Tadi yang dimaksud dengan, saya nggak tahu ini cara penyebutannya benar atau tidak, Gregor Schuler atau Schuler itu yang oral and written transmission itu bukan ya? Di situ penjelasannya agak mirip, tapi penjelasannya lebih komprehensif memang sebenarnya. Dari penjelasan yang di tradisi Muslim tentang perkembangan kitab hadis dari personal ke yang diperuntukkan untuk publik, dari Sahifatu Hammam ke Al-Jami' As-Sahih yang Bukhari, dan ada perkembangan dari personal ke publik di situ. Itu berkaitan juga dengan kanonisasi kitab hadis gitu. Tapi yang menjadi poin saya tadi adalah apakah ketika tadi ada unsur-unsur politis ketika pembangunan ortodoksi gitu, pemilihan tokoh-tokoh dan pemilihan sanad-sanad gitu, apakah juga ada unsur politik budaya untuk membuat satu elemen budaya tertentu itu menjadi punya citra negatif gitu. Jadi satu hal yang awalnya diterima, kemudian ketika ini pumpung sedang dibangun nih tradisi Islam dan saya nggak suka sama elemen budaya itu, bisa nih saya liankan gitu dengan pemilihan tokoh tertentu, atau kalau tadi tokoh dimasukkan dalam kanon dan bla bla bla, ini kontennya, jadi sikap terhadap elemen budayanya itu yang direkam dimasukkan dalam kanon adalah sikap yang negatif terhadap elemen budaya tertentu. Dan kalau kita read it between the lines, kita melihat apa yang ada di balik itu, mungkin itu adalah upaya untuk meliankan elemen budaya itu.
transgenderism mungkin termasuk dalam elemen itu yang mungkin dulunya diterima, sekarang mulai perlahan-lahan ditolak gitu dengan memasukkan teks-teks yang kontennya negatif ke dalam kanon, ke dalam ortodoksi. Sama seperti Ibnu Abbas yang dimasukkan dalam kanon kemudian menjadi tokoh besar. Sahih Bukhari yang biasa-biasa saja kemudian masuk dalam tokoh besar. Mungkin apakah itu yang terjadi? Was that what really happening pada saat itu gitu? Itu yang I'm wondering for this time. Ya, ini menjawab apa bertanya? Saya bertanya Pak ke jenengan dan Mas Anas dan juga murid seniornya Pak Walid, Mas Muammar. Ya, ini Mas Muammar langsung mau berkomentar. Monggo Mas Muammar. Oke, terima kasih. Tapi pertanyaannya Mas Doha masih ke Pak Jalil. Itu khususan murid ke gurunya itu saya. Jadi saya terima kasih sekali. Itu tuh Basem Jamal ini sudah mau direview sejak dulu, tapi terus terang saya kesulitan untuk membaca beberapa termnya. Nah, dari penjelasan Pak Jalil ini semuanya semakin clear. Nanti insya Allah bisa direalisasikan untuk direview. Terus nomor 2, ini mungkin pertanyaan yang agak naif saya. Tapi kalau apakah Basem Jamal bicara porsi, misalkan yang Syafawi berapa persen, yang maktub berapa persen, karena kita penasaran juga apakah mayoritas sumbernya itu tertulis atau justru mayoritasnya dari lisan. Terus yang ketiga, tadi jenengan berkali-kali nyebut pertanyaan tentang kalau misalkan ada satu sumber yang oleh Tobari dilewatkan, itu apakah beliau tidak tahu ataukah sengaja melewatkan. Nah, saya kok cenderung agak kereng ya. Jadi ya sudah, kita sebut saja kalau Tobari itu memang sengaja untuk tidak menyebutkan satu atau dua tafsir, meskipun namanya Jami'ul Bayan, tapi dia tetap punya tendensi tertentu. Tidak mesti jelek, tapi ya begitulah namanya mufasir ya. Bahkan kalau istilahnya Walid itu kan Tobari itu lebih radikal dari yang kita kira begitu. Tapi dari pembacaan saya, at least ada dua eviden, dua bukti. Yang pertama ada artikelnya Wadat Qodi, kata kholafa itu. Jadi Tobari itu hanya menyebut kata kholafa yang berarti amaro, memerintah. Karena Tobari itu mendukung kekhalifahan Abbasiyah. Sementara arti-arti lain seperti sakana, kholafa bermakna sakana itu tidak ada, tapi bisa ditemukan di tafsir-tafsir setelahnya. Terus eviden kedua itu artikelnya Walid Saleh yang rereading Tobari through Maturidi. Kan Tobari sama Maturidi beda 20 tahun ya. Jadi masih semasa. Dua-duanya kitab itu sama-sama tebel. Yang Tobari Jami'ul Bayan, yang Maturidi Takwilatul Quran kalau saya nggak salah. Cuman bedanya Tobari itu tebel karena pakai sanad, Maturidi itu tebel tapi dia nggak pakai sanad. Sehingga kata Walid Saleh, oh tentu berarti Maturidi lebih kaya. Dan dia kemudian menemukan beberapa bukti bahwa banyak sekali materi-materi yang di Maturidi ada, meskipun terpaut 20 tahun itu, tapi di Tobari nggak ada. Nah tentu kemudian tujuannya bukan apa-apa ya, bukan mendelegitimasi Tobari atau bagaimana, tapi saya lebih ke semangat sejarah intelektual tadi, supaya kita nggak terpaku pada Tobari lah. Pasti banyak hal yang bisa dieksplor lagi. Ya benar, Tobari itu sangat bermanfaat ya. Saya sampai sekarang juga kalau apa-apa selalu pertama lihat Tobari dulu pasti. Cuman habis itu yang lain juga dilihat lagi, mungkin semangatnya ke arah sana. Napa pripun Ustaz? Ya, ini ada Pak Rafiq dulu. Pak Rafiq, monggo. Sorry, saya tidak hidup video ya. Walaupun jadi kalau saya ngomong berarti kan saya sah sebagai anak muda gitu kan. sorry saya tidak Abah masih terus mancing itu ya. Karena posisinya posisi saya tidak bisa menghidupkan video sekarang. Oke, enggak, saya justru mau tanya sama Syekh Jalil ini, menyambung tadi kan sambil disentil oleh Muammar. Tadi juga ada pertanyaan sebelumnya, karena kalau membanding dengan Karim Kawaz, ketika Karim Kawaz pakai ong,
itu dia sangat taat dengan Ong sebenarnya, lalu dia mau menunjukkan bagaimana residu kelisanan di dalam teks-teks Quran itu berdampak terhadap makna. Jadi bukan sekedar historical chronology. Jadi bukan sekedar menyusun kronologi historis. Itu kan itu yang dilakukan Karim Kawas. Nah, pertanyaan saya di artikel ini saya nggak tahu karena saya membacanya juga membaca skimming saya cepat tadi. Analisis sejauh itu muncul nggak? Atau karena mungkin ya saya mencoba menangkap pesan saja karena dia historian bisa jadi mungkin yang penting bagi dia adalah isu tentang sumber sejarah karena memang beberapa kalangan historian sampai sekarang masih berdebat tentang posisi oral. Jadi the oral source, apakah oral itu sumber sejarah atau tidak, itu kan sampai sekarang juga belum selesai perdebatan di kalangan sejarawan. Jadi apakah artikel ini ada dalam perdebatan itu atau dalam diskusi seperti Karim Kawas? Karena kalau di Karim Kawas jelas tadi, kalau diskusi seperti Karim Kawas, maka artikel ini sebenarnya sumber penting di dalam diskursus sejarah intelektual tafsir. Tapi kalau diskusinya sejarawan tadi ya juga penting juga, tetapi nilai pentingnya sebenarnya lebih pada kita melihat bagaimana sumber sejarah itu ada di banyak hal termasuk dalam isu tafsir. Dan ini juga penting sebenarnya membaca Tobari, membaca bagaimana Tobari bekerja dengan sumber sejarah yang dia sendiri sejarawan dan kritik terhadap Tobari sebagai sejarawan juga seingat saya masih juga banyak gitu ya. Satu. Kemudian yang kedua, saya tidak mau jawab sih punya Duha tadi, tapi saya punya asumsi teoritis kalau baca Ong ya. Kalau asumsi teoritis, jadi salah satu tesis yang dibangun Ong itu kan tentang bahwa ketika menjadi tulisan, jadi maktub, ketika maktub, jadi ketika ditulis, wacana itu memang menyempit. Jadi salah satu yang membedakan tulisan, transformasi dari lisanan ke tulisan itu adalah struktur wacana. Struktur wacana pada tulisan itu pada lisan relatif terbuka. Contoh yang paling sederhana itu adalah qiraat. Jadi pembatasan qiraat itu sebenarnya bersamaan dengan kanonisasi dan ortodoksi qiraat. Justru pada saat orang sudah mulai mengenal tulisan. Nah, yang ketiga, asumsi saya sih sebenarnya tadi penting ya ketika Anas nyebut Schuller. Jadi baca Schuller itu kan sebenarnya kita sedang membaca sebenarnya itu kajian filologi kan asalnya buku itu. Dia melakukan kajian filologi terhadap Kitabul Ain. Kitabul Ainnya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Tapi itu memang dia taruh di bab paling akhir dari buku itu. Jadi kalau kita bacanya kecapean, bagian itu malah nggak kebaca gitu kan. Padahal itu bagian penting karena kan perdebatan utamanya adalah bagi sebagian sejarawan, siapa? Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu sebagai penemu pertama dictionary. Tetapi kalau kita lebih jauh tidak hanya sekedar Arabic dictionary-nya karena dia juga berhubungan dengan Arabic lexicography dan yang paling penting juga sebenarnya dengan fonetik. Jadi makanya Gregory Schuller menempatkan posisi buku itu sebagai proses penting dalam transformasi dari kelisanan ke tulisan. Karena dia yang mencoba mulai membangun ortodoksi ortodoksi bunyi. Jadi bunyi yang asalnya menjadi bagian dari kelisanan, sekarang dia diberikan simbol-simbol fonetik. Nah, simbol-simbol fonetik itu berfungsi lalu kemudian memindah tradisi. Jadi dan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi setahu saya memang beberapa masa sebelum Tobari ya. Ya, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi kan ada di sekitar abad ke-8 akhir. Benar ya? Sorry, seingat saya dia ada 8 akhir. Jadi tadi iya benar seperti yang teman-teman asumsikan. Asumsi saya sih, pemahaman saya bahwa Tobari itu sudah menikmati. Karena pasca Al-Khalil bin Al-Farahidi kan penulisan Arab menjadi sangat berkembang. Karena ada standar yang dibangun oleh Al-Khalil bin Al-Farahidi. Ya orang-orang semasa itu, ya benar 8 jadi abad ke-8 ya. Orang-orang sesudah itu ya menikmati sekali itu. Karena ada proses standarisasi. Tapi ala kulli hal, itu aja. Yang belakangan sih sebenarnya ide-ide iseng saja. Tapi yang penting menurut saya pertanyaan pertama tadi, karena ya, bukan penting sih, yang semua penting sih. Kenapa yang muncul di kepala saya itu berpikir apakah positioning artikel ini terhadap diskursus yang sama tentang sejarah kelisanan dalam tafsir itu sama atau tidak sih? Kalau misal paling sederhana kita banding dengan Karim Kawas tadi. That's it. Sun. Oke. Ya. Udin. Saya matikan dulu ya. Saya komentar dulu sebelum nanti lupa. Oke. Yang pertanyaan pertama dari Pak Raufik, sebatas bacaan saya pada posisi yang pertama, Pak.
Jadi lebih mempertanyakan persoalan sumber ya, antar kelisanan dan sumber tertulis. Lalu pengaruhnya sejauh mana pada manhaj atau metode penulisan, pada penafsiran, bagaimana Thabari itu bisa membandingkan sekian pendapat, ada pendapat A, pendapat B, pendapat C, itu menurut dia itu sudah model berpikir analisis yang membaca tulisan. Nah, dan mungkin pernah menyampaikan itu ya, di cara berpikir orang sudah dari sumber tulisan ya dan dengan budaya tulisan. Sebatas saya tidak sampai pada yang dilakukan oleh Al-Khawazgi pada analisis teks Quran atau di bukunya Kalamullah tadi. Jadi sebatas baca saya posisi pertama tadi bertanya tentang sumber, karena memang selama yang saya baca tulisan-tulisan beliau termasuk di disertasi Asbabun Nuzul itu lebih mempertanyakan persoalan sumber. Jadi memang karena dia jurusannya hadarah sejarah peradaban Islam, lebih ke situ. Mungkin itu ya. Terus pertanyaan kedua dari Mas Muammar, persoalan menyembunyikan beberapa. Saya sendiri pernah menemukan kasus di Thabari tentang qiraat ya, karena saya fokusnya pada qiraat. Thabari menyebut salah satu bacaan Imam Hafiz tapi mengatakan wala qari'a qara'a kadzalik. Jadi ada contoh yang saya ingat, nazza'atan lisyawa. Bagi kita yang membaca Hafiz nggak ada perbedaan nazza'atan lisyawa. Ada qiraat yang lain selain Imam Hafiz baca nazza'atun pakai rafa gitu. Lalu Thabari ia mempertimbangkan tadi, langsung menyebutkan qiraat, ada baca ini, ada baca ini. Lalu komentar Thabari, tidak ada yang membaca nazza'atan pakai nosab. Padahal itu riwayatnya Imam Hafiz. Nah, alasannya apa? Salah satu alasan dari beberapa peneliti, juga saya sebutkan itu di disertasi. Karena Thabari tadi kaitan dengan bersamul zaman membangun bagian qiraat itu dari bukunya Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam. Jadi dari sumber tertulis. Sedangkan di buku Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam, riwayat Imam Asim itu ke Imam Syu'bah. Jadi diterima ke riwayatnya Syu'bah, bukan jalurnya Imam Hafiz. Maka sebesar Imam Thabari kok menyebut tidak ada seorang tidak ada yang baca seperti itu, padahal itu riwayatnya Imam Hafiz, bagi kita sudah sangat masyhur. Tapi bagi beliau belum sampai atau mungkin belum mendengarkan yang keterbatasan tadi. Nggak tahu kalau ada contoh-contoh ya yang lain, saya ketemu di kasus qiraat. Nah, tadi di setting kan kita lagi mendiskusikan muqatil ya, tadi Anas juga menyebut. Memang kalau dalam kasus muqatil, beberapa peneliti juga mengatakan Thabari itu ada beberapa penafsiran dia sebenarnya nukil dari Muqatil, tapi tidak menyebut nama Muqatil bin Sulaiman. Kenapa tadi? Memang Muqatil termasuk salah satu tokoh yang kontroversi pada waktu itu ya. Meski kata nyebutan Imam Syafi'i, an-nasu ayalun fit tafsir ala Muqatil. Jadi banyak yang mengakui kehebatan Muqatil dalam tafsir. Cuma sayangnya tidak menggunakan sanad pada waktu itu. Dan memang dituduh, ada beberapa tuduhan, ada yang mengatakan mujassimah, ada apa, dan seterusnya. Kira-kira itu yang bisa saya jawab. Terus berapa persen? Nah, Basamal Jamal mengatakan itu di bukunya, saya tidak bisa membedakan atau berapa persen persis ya, atau memisahkan secara real berapa banyaknya atau lebih bagian mana yang itu sumber lisan dan tulisan, karena sangat sulit. Namanya sumber sudah kita kehilangan atau data-data. Kita hanya berhadapan dengan kitab Thabari saja dan menganalisis berdasarkan itu. Ada tadi Mbak Lin mau nanya apa Mbak? Baik, terima kasih Mas.
Terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Apa namanya, sangat seru sekali dan banyak pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul. Nggak, saya ingat saya ingin melanjutkan yang disampaikan Abah tadi itu. Jadi Farahidi itu kan akhir abad ke-8. Nah, kebetulan akhir abad ke-8 itu kan kertas masuk sekitar tahun 780-an lah eranya Harun ar-Rasyid. Nah, pasca itu tahun 800-an kita punya kitab hadis berkembang gitu. Karena apa namanya, penulisan hadis kan sangat tidak mungkin tanpa kertas dalam konteks itu, dan tentu kitab-kitab yang lain. Kitab tafsir itu muncul 100 tahun setelah itu atau lebih, yang dalam skalanya Tobari dan apa namanya, Maturidi ya. Sebelumnya tentu ada yang lain gitu. Nah, ini pertanyaan bagi teman-teman yang menekuni kajian sejarah tafsir gitu. Apakah kira-kira apakah ada penjelasan nih kenapa menunggu waktu yang begitu lama sampai terwujud kitab tafsir gitu? Apakah yang dalam skala itu gitu lah, apakah memang menunggu momen apa namanya, penulisan kitab hadis dulu di abad ke-9 kemudian baru kitab tafsir itu bisa muncul? Kira-kira maksudnya dari apa namanya, pembacaan sejarah seperti itu kira-kira kita bisa menjelaskan apa saja dalam konteks ini. Ini bukan hanya untuk Mas Jalil, untuk teman-teman yang lain juga. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Lin. Monggo yang mau komentari sebelum saya komentar terakhir tentang sejarah lagi ya. Saya izin Pak Jalil. Monggo, Mas Anas. Jadi saya kebetulan juga beberapa hari yang lalu baca artikel Muslim Oppositions Against Interpretation of the Quran. Jadi oposisi Muslim awal terkait dengan penafsiran Al-Quran. Jadi menurut penulisnya itu Haris Berkelan, sayangnya ini nggak ada PDF-nya, saya udah lama nyari, ketemunya di Perpus. Jadi di sana tertulis bahwa pada awal-awal penafsiran itu ya menggunakan rasio itu tidak masalah gitu. Jadi bahkan para tabiin atau generasi setelahnya itu juga menafsirkan, kadang menggunakan penalaran dan ijtihad mereka sendiri. Ini tidak masalah, makanya kayak karya Majaz Al-Quran itu ijtihad dalam segi bahasa itu tidak apa-apa. Tapi kemudian muncul gerakan oposisi, khususnya dari kalangan ahli hadis, oposisi terhadap tafsir. Jadi tafsir itu hanya bisa diterima kalau dia menggunakan metode seperti hadis, yang digunakan dengan hadis, yaitu dengan penggunaan riwayat-riwayat. Akhirnya ya dimulai dengan At-Tabari, Tabari menggunakan riwayat-riwayat, dan tafsir inilah yang kemudian diterima. Adapun sebelumnya, RR sebelumnya itu menggunakan rasio itu tidak apa-apa. Jadi kata Berkelan, penulis itu, jadi awal-awalnya tafsir menggunakan rasio itu tidak masalah, kemudian muncul penolakan keras dari ahli hadis, kemudian tafsir diterima kembali dengan syarat harus ikut metode riwayat. Itu kalau sejarah yang ditulis oleh Berkelan. Sedikit yang bisa saya share. Terima kasih. Ya. Sebelum saya lupa nanti. Pertanyaan Mbak Lin itu sedikit disinggung oleh Ibnu Ashur dalam buku tadi, At-Tafsir wa Rijaluhu. Jadi apa di buku itu ada juga di buku yang lain, ada orang tentang posisi hadis, sentralnya ilmu hadis dalam perkembangan ilmu-ilmu keislaman yang lain, termasuk tafsir, tasawuf, fikih. Jadi sampai-sampai disebut semua ilmu-ilmu keislaman terlahir dari rahimnya ilmu hadis. Itu ada. Karena waktu itu ya, nanti mungkin ada analisis yang lain atau bacaan yang lain bagi teman-teman yang menekuni hadis ya. Mengapa begitu penting waktu itu, atau yang begitu berkembang di awal-awal adalah soal hadis. Nah, baru belakangan tafsir itu lahirnya dari rahimnya hadis. Nah, menariknya kalau kita meneliti muhadis-muhadis atau ahli hadis yang memiliki kitab tapi dari segi tafsirnya. Misalkan apakah kita bisa membandingkan Bukhari dengan yang lain? Apakah ada riwayat tafsir yang ada di Muslim tapi tidak ada di Bukhari? Mengapa misalkan? Apalagi misalkan ada buku yang berapa tahun terakhir baru dicetak, dan saya berkali-kali menganjurkan teman-teman untuk meneliti, belum ada. Itu kitab Sunan Sa'id bin Mansur. Sunan Sa'id bin Mansur itu bab tentang tafsir itu mungkin lebih lepas daripada Tabari. Dan itu abad ketiga Hijriah, Mbak.
Sa'id bin Mansur, seingat saya. Coba dicek yang mungkin Sa'id bin Mansur. Itu punya kitab Sunan dan itu dicetak belum semua ya. Tapi kitab tentang tafsir dan qiraat sudah cukup banyak. Nah, apakah nanti ada riwayat-riwayat di Musannaf Abdul Razak As-San'ani yang tidak ada di Bukhari? Alasannya itu karena keterbatasan wilayah, riwayat di wilayah tertentu atau bagaimana? Mungkin contoh atau kalau saya boleh merekomendasikan penelitian yang seperti yang dilakukan oleh Bassam adalah buku Muwatta. Buku Muwatta Malik kita kenalnya atau malah lebih terkenal dari catatan muridnya Imam Malik. Dikenal dari bahkan yang sampai sekarang dicetak Muwatta Malik riwayatnya siapa? Muwatta Malik dengan riwayatnya siapa? Jadi masing-masing dari muridnya Muwatta itu memiliki versi atau mungkin riwayat yang tidak ada di kitab Muwatta yang lain. Apalagi kitab Muwatta ketika sampai di daerah Andalusia atau Maroko ya, daerah-daerah Afrika dari situ muncul yang namanya Al-Mudawwanah. Malah belakangan Al-Mudawwanah itu yang mengkomentari atau riwayat-riwayat dari Muwatta itu lebih terkenal daripada Muwatta misalkan seperti itu. Di mazhab Maliki. Nah, saya kira menarik untuk teman-teman yang misalkan menekuni penelitian hadis, coba tentang sejarah kitab Muwatta Malik dari segi tadi kelisanan dan ketulisan itu. Tapi sebelum saya memberi kesempatan yang lain, saya juga tanya pada Pak Rafiq dan teman-teman yang lain. Tadi saya sebut bahwa salah satu ciri kelisanan, berpikir yang sudah membaca dari teks tertulis adalah kemampuan menganalisis dan membandingkan dari sekian pendapat. Lalu bagaimana kita bisa menemukan sisa kelisanan dalam tafsir sahabat? Sahabat mendengar ayat dari Kanjeng Rasul, mereka langsung harus memahami, kan tidak ada catatan. Ada mungkin jarang ya, tidak banyak. Sebenarnya apakah kita bisa menemukan ciri kelisanan dalam tafsir sahabat dan tabi'in atau tidak? Monggo mungkin ada yang bisa komentar atau mungkin Pak Rafiq. Terima kasih. Terus kita senyum. Saya langsung buka Tanwirul Mikbas sih. Luar biasa sekali Abah ini. Orang gue kacamata, semua cowok di kacamata. Kalian yang mufasir yang menjawab itu, aku menikmati. Aku sambil ngejulukin pas sayuran di grup itu karena yang lain karena dia nggak bisa ikut gitu kan, karena dia orang tua. Tapi itu Pak, ya kira-kira bisa kita menemukan ciri kelisanan dalam tafsir sahabat dan tabi'in atau enggak? Aku nggak bisa ngasih contoh ya. Kalau pakai asumsi sih harusnya gampang. Gampang dalam pengertian begini. Kan salah satu ciri-ciri kelisanan itu kan transmisinya bil makna, tidak bil lafzi. Maka tadi keragaman ekspresi sahabat terhadap ayat yang sama atau jadi sahabat yang berbeda yang punya ekspresi yang sahabat yang berbeda dengan ekspresi yang berbeda terhadap ayat yang sama sekalipun bercerita tentang peristiwa yang sama itu menandakan kalau itu kelisanan kan itu kan prinsip kan begitu kan jadi audiens dalam lalu kemudian dan sepertinya contoh-contoh seperti itu bisa dengan mudah kita temukan tapi sorry aku belum bisa tunjuk ini asumsi teoritis saja lalu asumsi teoritis yang kedua satu sahabat yang sama dirujuk dengan pernyataan yang berbeda-beda di dalam rentang waktu periwayatan yang berbeda, bagi Ong itu juga menandakan bahwa itu adalah produk kelisanan. Kan berbeda sekali dengan transmisi tulisan. Kalau transmisi tulisan kan
seperti yang dilakukan Tobari, persis seperti yang dilakukan Tobari kan. Ya saya sepakat sih dengan asumsinya dengan kesimpulannya itu bahwa sangat besar kemungkinan Tobari lebih banyak menggunakan sumber-sumber tertulis karena dia bisa merujuk dengan spesifik gitu kan, dan itu berbeda sekali dengan lisan, tapi itu asumsi teoritis ya, asumsi teoritis itu bisa dibantah dan harus dibuktikan lagi. Lalu kemudian ya banyak ya, jadi kan bagi Ong salah satu penanda yang membedakan itu kan adalah penggunaan penggunaan epitet. Jadi ada dua asumsi teoritis dalam kelisanan itu terhadap epitet. Pertama, penggunaan epitet yang berulang-ulang. Epitet apa sih? Kata sifat. Penggunaan kata sifat yang berulang-ulang terhadap kata benda yang sama. Atau ya kemudian yang kedua, penggunaan kata sifat yang berbeda-beda tetapi merujuk kepada makna yang berdekatan, dan itu kan dalam tradisi bahasa Arab sangat kental kan. Konsep taraduf dalam bahasa Arab itu kan diantaranya adalah varian sifat untuk menunjuk fakta yang sama gitu dengan sifat yang berbeda-beda. Dan itu asumsi teoritis yang Ong hanya sampai ke epitet, tapi menurut saya itu asumsi teoritis yang bisa dipakai untuk melihat lebih jauh pada kasus Quran. Saya lagi buka Tanwin Bas tadi kan suwe gini mocone. Bahasa Arab ya udah Jalil sing moco iki. Maksud saya mungkin Pak Rafiq bisa mendorong mahasiswa Bapak biar neliti itu. Iya ya, wis sering tak dorong-dorong ya. Misalnya mahasiswa wis wedi karena asumsi teoritis itu membutuhkan kemauan untuk membaca teks dari sejak masa awal. Lagi-lagi yang kita obrol dengan Ammar, asumsi teoritis yang seperti digunakan Ong itu kalau mau masuk dalam studi Quran itu memang harus mau membaca secara diakronis. Kegagalan membaca tidak bisa dibaca secara sinkronis, berat. Kalau dibaca secara sinkronis pasti kepotong. Walaupun sinkronis di dalam sejarah pendekatan yang sah gitu ya. Tetapi dalam konteks Quran, kalau mau menggunakan analisis kelisanan, dia harus minimal membaca dua aja kurang. Saya paling tidak sampai 3 generasi ya, agar bisa membuktikan asumsi teoritisnya Ong itu. 3 level fase sejarah paling tidak gitu. Kalau tidak mampu membaca dari Nabi sampai sekarang selama 14 abad gitu, untuk bisa ketemu varian seperti yang diasumsikan Ong itu. Ya yang pasti kan Ong kan nulis tidak ada hubungan sama Quran. Jadi tapi kalau kita mau membawa ke studi Quran memang ya tidak berat, tetapi ya itu yang harus dilakukan. Dan mahasiswa kan sebagian rodo malas nih moco. Sebagian sih yang mau ikut diskusi ini aja yang rajin-rajin baca kitab, baca masa lalu gitu kan. Mahasiswa sekarang di kelas. Lagian dorong mahasiswa nanti dilaporin ke KPAI kok, nggak mau saya. Dorong orang. Sorry. Itu Mas Doha lagi neliti tentang hadis cecak. Katanya menemukan banyak hal menarik. Harusnya share dengan kita itu Mas Doha. Saya punya insight sedikit, tapi mungkin nggak begitu penting ya. Untuk mengelevate degree-nya Tobari tadi, tadi disimpulkan bahwa kalau dia bisa membanding-bandingkan antar pendapat lalu memilih salah satu, itu bukti bahwa dia membaca. Tapi menurut saya itu justru bukti bahwa dia menulis. Karena kalau proses menulis kan misalkan dia dapat dari lisan dia tulis, pada akhirnya kan dia bisa memilah-milah itu tadi. Jadi ini mungkin to some extent membuat kita jangan lupa kalau jasa Tobari itu besar sekali dalam memulai tradisi tafsir ensiklopedik yang sebegitu wah ini. Itu insight saja sih, nggak tahu berkaitan atau tidak. Sorry, saya mau komen ya. Itu insight penting tuh Mas Muhammad menurut saya, karena itu yang membedakan dengan beberapa kitab tafsir, bukan kitab tafsir ya. Beberapa kitab di karang ulama kan sebenarnya tidak mengarang kitab, tapi ulama menyampaikan bicara di hadapan para murid lalu kemudian menuliskan. Dan itu kan menjadi isu penting di dalam tradisi filologi. Kan untuk melihat apakah ini syekh menulis lalu santri menyalin tulisan, atau syekh bicara lalu santri menuliskan pembicaraan syekh.
Ya, itu mungkin asumsi penting yang harus dibangun. Jadi apakah Tobari masuk kategori yang dia menulis lalu orang menyalin tulisannya, atau dia bicara, tapi kayaknya kalau lihat ekstensinya riwayat memang dia menulis. Bukan dia bicara lalu santri menulis ya. Berbeda karakternya. Saya jadi curiga Pak gini, tapi silakan diri saya nggak tahu. Saya jadi curiga, itu kan jangan-jangan Suyuti nggak nulis ya. Karena model kayak Suyuti itu bisa Suyuti ngomong, santri nulis gitu kan. Ya tapi nggak tahu saya, sorry itu iseng aja gara-gara ngerespon punya Muhammad. Tapi itu penting memang positioning itu, karena kategori itu ada di dalam sejarah penulisan karya-karya ulama kan. Kayak tafsirnya siapa yang saya tahu agak pasti itu Ibnu Barojan, itu yang dari Andalusia, abad keberapa beliau, 11 atau 12 saya lupa. Itu lisan tafsirnya. Jadi dalam kayak majelis gitu, kemudian ditulis oleh ya asalnya dari lisannya. Mungkin yang lain juga banyak. Oke, saya jawab pertanyaan Mas Muhammad tadi. Penting ya. Semungkin pemahamanku mungkin salah. Yang disampaikan oleh Bassam Jamad berdasarkan penelitian Tobari. Jadi Tobari dalam arti dia memiliki, bisa saja dia yang mendengar lalu dia yang menulis, atau beliau menyalin dari tulisan dan tetap menulis. Nah, ketika beliau kitab tafsir Tobari itu sudah beliau kayak memiliki bahan yang sudah beliau tulis. Jadi ada tulisannya, jika disampaikan dalam majelis imla itu sudah beliau membaca dari suatu tulisan. Nah, jadi suatu tulisan yang sudah siap disampaikan. Beda dengan Al-Farra. Kalau saya lebih awal lagi daripada Mbak tadi. Al-Farra sebelumnya 200 abad 33 ya. Al-Farra disebutkan dalam sejarah adalah mufassir pertama yang menafsirkan Al-Quran langsung secara lisan. Meminta di majelisnya di Masjid Kufah, meminta salah satu membaca Al-Quran, ayat atau perkata, langsung beliau nyampaikan dan murid-murid menulis. Nah, apakah tadi murid-murid Tobari juga mencatat? Naskah yang kita miliki, perkiraan kita kan melalui riwayat ya, tulisan salinan-salinan dari Tobari, bukan dicetak berdasarkan tulisan Tobari yang langsung, bukan. Buktinya apa? Beberapa riwayat kita bisa temukan rohnya si penyalin itu dengan kata syakkat Tobari. Ada dalam beberapa riwayat tertulis syakkat Tobari. Berarti dia sebagai pendengar atau mencatat, dia merekam apa yang disampaikan oleh gurunya. Dan itu kembali lagi menurut Bassam Jamad itu juga sedikit menunjukkan tentang tradisi transmisi ilmu ya antara tulisan dengan kelisanan itu. Ketika ada dalam bukunya Tabari ada kata syakkat Tabari, berarti kan yang menulis itu menyampaikan apa yang dia sedang dengar dari Tabari itu. Tapi tadi Tabari itu sudah yang sudah tertulis ya. Jadi karena sudah menyiapkan membaca 1, 2, 3 sistematikanya, sudah membaca dan menyampaikan tulisannya atau apa yang dia tulis. Kira-kira kan seperti itu. Satu lagi Ustadz, tadi kan nyebut Al-Farra dan itu ma'anil Quran ya, genre ma'ani begitu dan pendek-pendek. Di dalam tradisi tafsir kan kita ada ma'anil Quran Farra, Naqos, terus Abu Ali Al-Farisi juga kalau nggak salah ma'anil Quran. Tapi modelnya singkat-singkat begitu. Apakah bisa, ini tanpa riset juga, masih penasaran, apakah bisa disebut kalau yang genre ma'ani itu sumbernya lisan karena pendek-pendek begitu? Atau tidak mesti juga? Kepikiran saja tadi. Tidak ya. Jadi istilah ma'anil Quran itu sebenarnya pada waktu itu. Pada waktu itu ada dua macam. Ada satu yang fokus pada pendekatan bahasa untuk menjelaskan makna suatu lafaz.
ada yang lebih pada aspek i'rab. Dan sama-sama ditulis dengan istilah ma'anil Quran. Ada al-Farra, sebelumnya ada al-Akhfash. Ya. Jadi sebelum kita ma'anil Quran al-Farra itu ada Imam Akhfash yang lebih tua, yang terkenal Mu'tazilahnya itu. Nah, apakah itu karena pendek-pendek? Kalau kita lihat model tafsir sebelum Tabari, itu rata-rata pendek-pendek, tidak hanya Al-Farra ya. Kalau mau baca kitab tafsir yang tadi saya sebut Yahya bin Salam yang wafatnya 200 Hijriah, itu pendek-pendek. Tapi sayangnya kebetulan yang sampai kepada kita tidak lengkap. Sampai. Yaitu yang disebut oleh Ibnu Ashur adalah kitab tafsir yang menjembatani perkembangan tafsir sebelum Tabari. Tapi perlu penelitian juga tadi yang seperti yang disampaikan dari Mas Muammar. Karakter tafsir yang tadi kembali lagi pada pertanyaan awal dari tafsir, sejarah tafsir kita. Apakah kita misalkan ada fase tafsir-tafsir itu pendek-pendek, lalu muncul riwayat panjang. Kalau riwayat panjang apakah itu terpengaruh dari sirah atau kitab-kitab sejarah atau bagaimana? Tapi menarik itu. Ya. Apakah masih ada pertanyaan lagi teman-teman? Mbak Lin sudah out. Saya diminta take over ini. Saya juga capek. Oh, ya nggih pun. Ada ini Pak Jalil, apa closing statement buat yang muda-muda ini, banyak mahasiswa ini. Oke. Orang mungkin setuju atau tidak ya. Kita dalam kegiatan kita ya, dan saya pernah sampaikan itu kepada Mas Tuhan. Perlu kita mentradisikan membaca untuk membaca. Bukan membaca karena mau meneliti. Kualitasnya beda. Jadi kalau pas kita ada pengen meneliti, bacaan itu cepat-cepat, ingin mencari data yang kaitan dengan penelitian. Tapi kalau memang baca sebagai tradisi atau sebagai tambah pengetahuan, itu beda bacaannya itu. Nah, nanti habis baca, ada bahan untuk penelitiannya. Nah, itu yang bagus. Jadi setelah membaca, ada isu atau topik untuk penelitian. Tapi umumnya kalau kita sekarang terpaksa membaca karena mau meneliti atau menulis makalah, akhirnya bacaan ini tidak tuntas. Nah, itu yang saya dengan Pak Rafiq dan beberapa teman di LSKH ya. Jadi kita mencoba untuk mengenalkan tradisi membaca kitab untuk Pak Rafiq belum khatam-khatam itu. Kelisannya Om. Sudah berapa tahun tanya kok. Luar biasa. Kok kayak kiai zaman biyen nih kan. Orang kok sisok sadar aku mati tak ijazah kan. Ya. Saya kira seperti itu Mas Muhammad. Jadi bagaimana kita membaca memang untuk membaca dan tambah pengetahuan tanpa tergesa untuk membaca karena mencari data penelitian kita. Monggo itu saya kira dari saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih semua. Matur nuwun Pak Jalil, matur nuwun Pak Rafiq dan teman-teman semua. Jumpa lagi di reading group minggu depan insya Allah. Monggo silakan yang ada kepentingan mau live diperkenankan. Itu dalam sekali tadi Pak Jalil closing statement-nya. Jero itu.